Oke, kita masuk ke lanjutannya ya. Ini nggak terlalu penting, tapi untuk melihat bahwa bilangan E itu ternyata limit dari sebuah eh, fungsi gitu ya. Coba kita lihat fungsi ln X turunannya apa? Hah? Kamu mah denger dia ngebeo doang. Seper X. Nah, tapi kalau pakai definisi turunan yang limit itu, dia bentuknya apa? Hah? Enggak, limit H mendekati 0, apa? Fx. Enggak X. Itu kalau ininya X, kita X. Kalau ininya 1, F1. ya ada juga. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya hitung F1 tambah H, kelihatan nggak? F1 tambah H itu masukkan ke sini. Jadi ln 1 tambah H, betul? F1-nya ln 1 berapa? Ln 1, 1, enak aja. Hah? Nggak sama aja. Grafik ln gimana? Hah? Gimana? Hah? Bukan deh ini. Ini rambutnya digunting ya? Hah? Gimana grafik ln? Nah, si ini mantap. Najwa mana jauh? Najwa. Ini ya? Oh ya, habis biru hijau-hijaunya nggak dipakai. Nah, Najwa mantap. Gitu ya, lon ya. Ini menuju minta hingga gitu ya. Ini di 1. Di 1 nilainya 0. Gitu? Ini per H-nya saya tulis seper H di depan. Oke? Kemudian saya ubah jadi gini. Kenapa dari sini jadi gini? Soalnya ln 1. Ln 1-nya 0 ya. Seper H ini di depan ke fungsi logaritma bisa dikebelakangkan jadi pangkat ya. Betul? Nah, oke. Itu jadi gimana tuh? Sampai sini paham? Paham nggak? Seper H-nya kebelakangkan. Kemudian kalau kita punya fungsi yang kontinu, ln itu kontinu, grafiknya aja nyambung, maka limitnya bisa masuk ke dalamnya. Ya, yang dilimitkan dalamnya aja. Begitu. Nah, gimana ngitungnya belum tahu, biarkan dulu. Biarkan dulu. Ln X apa sebenarnya? 1 per X. Kok aku nggak ngertinya tuh bagian ini loh. Kenapa dari sini tiba-tiba gini? Ini limitnya masuk, ln-nya keluar. Limit mas. Kalau kita punya fungsi kontinu, limit X menuju C dari F apa aja ini, maka kalau F-nya kontinu bisa masuk. Titik-titik gitu. F-nya itu ln-nya. Ya, ini ada di depan nih. Udah lupa, tapi nggak terlalu perlu juga buat kalian. Oke. Nah, saya berhenti dulu sampai sini, nggak bisa ngitungnya. Tapi yang pasti ini itu adalah F aksen 1. Sekarang saya mau ngitung F aksen 1-nya pakai aturan turunan. Aturan turunan itu ln X diturunkan jadi per X kan? F aksen 1, salah ini. F aksen 1, 1 gitu ya. Terus sama itu yang atas. Pintar juga lihat. Kalau nggak nyalin. Nah, ini harus sama dengan yang atas. Kan ini ngitung lewat definisi turunan. Ini lewat aturan turunan. Ya sama-sama turunan di 1.
Jadi loan limit ini haruslah 1 ya. Loan limit ini harus 1. Loan berapa yang nilainya 1? Hah? Loan sesuatu sama dengan 1, berarti sesuatunya sama dengan E ya. Loan E kan 1. Nah, jadi kita punya rumus ini. Jadi bilangan E ini yang 2,7 sekian, itu tak lain adalah limit dari ini. Limit dari ini. Ngitungnya nggak bisa langsung limitnya. Harus lewat turunan loan. Begitu? Itu yang belakang kebaca nggak segitu tulisannya? Hah? Kalau nggak kebaca pindah ke depan sini. Hah? Ah, tadi nggak kebaca, disuruh pindah jadi kebaca. Oke. Nah, kita lihat satu soal. Nggak terlalu sering muncul yang ini. Tentukan limit ini. Oke. Saya crop dulu. Supaya... Bisa langsung jadi minus berarti. Enggak dong. Sorry, saya crop dengan rumus atasnya. Supaya nggak bolak-balik. Masuk sini. Ini apa ya? Oh. Ini apa ini? Bekas matematik A. Oke. Kita akan hitung ini menggunakan yang biru. Gimana nih? Kan ini mah plus, ini mah min. Nah, kita substitusi. Substitusi supaya jadi plus apa T sama dengan min H supaya 1 plus T nanti. Gitu. Awas hilang deket dia mah. Kemarin aja duit di dompet saya hilang beberapa ribu. Sekarang taruhnya di pinggir sini. Oke, idenya kenapa min T? Supaya ini menjadi 1 plus T kan? Min H-nya jadi T nanti. Jadi, sekarang kita lihat limitnya jangan dalam variabel H, tapi dalam variabel T. Kalau H-nya mendekati 0, T-nya mendekati berapa? Nih, kalau H-nya mendekati 0, T menuju berapa? 0 juga ya. Jadi, kalau ini saya sebut K itu ya. K itu penjahat. Tahu nggak? Hah? Kenapa penjahat? Hah? Kenapa? Ah, jahat. K itu kan itu. Apa? Hanya diganti T. K itu. Ngomong T apa ya? Nggak tahu. 1 ditambah T, betul? Bener nggak? Itu Bapak nyalahin salah. Hmm? Enggak, kamu mah nggak tahu. K apa? Betul? Seperhanya menjadi 1 per? Enggak dong, minus T. Betul? Kurang gede ya tulisannya ya? Kebaca nggak? Oke, sama dengan limit T mendekati 0, 1 ditambah T. Itu nggak langsung ke depannya lagi. Nggak mau. Nggak bisa dikedepanin, bukan lon. Oh, Nggak. Minusnya mau saya ke bawahkan. Jadi plus. Betul? Ya? Betul? Sama dengan berapa? Limitnya? Limit T mendekati 0 dari 1 dibagi limit T mendekati 0, 1 ditambah T pangkat seper T, gitu kan? Limit 1 berapa? Limit yang bawah berapa? 1 bukan? Hah? Soalnya itu Ini teh buat naon atuh, Neng? oh. Hah? Iya cuma T, H-nya diganti T aja kan?
Gitu. Oh. Kalau nulis mah nggak akan paham, kecuali nulisnya cepet. Gitu ya. Tahu nggak Kak tuh si penjahat? Tahu. Apa Kak tuh? Suara burung gagak. Ah, suara bolong kagak Kak, masa kan Kak itu yang aduh bentuknya lebar gitu panjang. Lidahnya 2. Hah? Itu ular. Iya si Kak kan nggak nonton film Mowgli? Enggak. Hah? The Jungle Book nggak nonton? Nggak nonton film Jungle Book mah manusia udik. Si Kak ini tuh si Kak. Dan nonton sinetron. Bukan sinetron itu Walt Disney ya. Film kartunnya Disney. Bapak udah tua nonton sinetron. Enggak. Oke, paham tidak? Pindah ke yang lain. Pindah yang lain. Jadi paham kalau nggak nyalin. Sekarang kita mau menurunkan fungsi arkus tangan. Kalau tangan X sebenarnya apa? Tangan X. Buka aja kurang jelas soalnya. Tangan X apa turunannya? Nah, sekarang kita akan lihat fungsi inverse dari tangan. Oke. Apakah tangan fungsi satu-satu? Tidak. Kenapa? Karena banyak. Karena periodik kan ya? Periodik. Ingat nggak grafik tangan? Ingat. Grafik gimana? Ini. Tuing. Hah? Ah, ketahuan. Gitu ya. Tangan. Dan seterusnya. Mengulang. Oke. Kemudian. Diam, diam. Aduh. Mesti di... Supaya punya inverse, maka daerah definisinya dibatasi ini. Kenapa? Coba kita lihat dulu sebentar. Wah, nggak ada internet. Ya. Nggak dipasang itunya. Coba. Biarin dulu aja. Ya. Jadi hanya satu bagian aja tangannya. Ini keluar dia. Tangan X. Y sama dengan tangan X. Gitu. Kita hanya ambil yang ini aja nih. Hanya satu bagian ini. Jadi kalau satu bagian itu dari min pi per 2 di sini sampai pi per 2 dia apa? Fungsi satu-satu. Oh ya pi per 2-nya mau saya gambar coba. X sama dengan pi per 2. Tuh, itu asimptotnya sama satu lagi X sama dengan min pi per 2. Gitu ya. Itu gue ngapain ya? Oke. Jadi fungsi tangan itu secara umum nggak punya inverse. Supaya punya inverse dibatasi dalam definisinya. Fungsi inverse. Apa hubungannya sama tangan? Yes. Hah? Udah makanya diam itu tangannya diam. Aduh, ada tali nggak? Gua taliin nggak lah. Fungsi. Oke. Y. Oh ya. Notasinya supaya nggak bingung saya tulis gini. Sebentar ya. Kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3. Ini saya bisa ngitung inverse yaitu X 3 akar Y gitu ya. Fungsi inverse dengan variabel Y. Karena dari sini saya bisa merumuskan X berapa. Tapi kalau Y sama dengan tangan X, gimana ngeluarin X-nya? Kan nggak bisa. Betul? Maka fungsi inverse disebut aja. Oh ya, tapi fungsi inverse ada. Kenapa? Karena fungsinya satu-satu. Aduh, jelek bener gambarnya. Oke. Gambarnya seperti ini. Ini asimptot di min pi per 2 sampai pi per 2.
Y sama dengan tangen X, pasti punya inverse. Nah, inverse itu karena nggak bisa dirumuskan dari sini, disebutlah inverse X sama dengan tangen min 1 dari Y. Pokoknya fungsi inverse. Jadi, ini bukan pangkat ya. Ini menyatakan inverse. Jadi kalau mau nulis pangkat, ini 1/tangen Y gitu, nulisnya harus gini. Tangen Y dipangkatkan min 1. Ini jangan jahil. Pokoknya disita barang-barang ini mah. Lumayan. So, apalagi. Kayak ditulis gini. Jadi inverse ya. Jadi padanannya sekali lagi, kalau saya tulis barengan, Y sama dengan tangen X, inverse X-nya sama dengan tangen min 1 Y. Boleh juga yang awal nulisnya gini. Tangen X itu ya. Notasinya tukar-tukar sama aja. X tangen Y, maka Y-nya sama dengan tangen min 1 X. Prinsipnya gini, supaya nggak bingung. Kalau ini variabel bebasnya X, maka di fungsi inverse dia jadi fungsinya. Yang ini jadi variabel bebasnya. Terbalik ya. Kalau awalnya saya nulis X tangen Y, di sini variabel bebasnya Y, variabel tak bebasnya X, maka di inverse ya ini jadi variabel tak bebas, jadi fungsinya, variabelnya yang satunya lagi. Ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, saya nulisnya ini, X mula-mula tangen Y, inverse itu Y tangen min 1 X. Kembali ke gambar ini. Ini Y tangen X ya. Daerah definisinya apa? Daerah definisi tangen X. Tuh, jangan gitulah nulisnya. Pakai itunya. Hah? Hah? Di perduanya. Nggak tahu. Y sama dengan Fx sama dengan tangen X. Hah? Masuk nggak ujungnya? Enggak masuk. Kenapa? Soalnya itu mendekati lam. Enggak. Kenapa nggak boleh masuk? Hah? Iya, tangen tuh apa? Sin bagi cos kan? Di pi per 2 kan cosnya nilainya 0. Nggak punya nilai. Jadi di min pi per 2 sama pi per 2 nggak termasuk karena nilai cosnya 0 di sana. Oke. Baru sadar gimana. Oke. Daerah nilainya dari si tangan apa? Lihat nilainya, Y-nya paling kecil, Pak. Sama dengan bilangan real sendiri kan? Dengan demikian, ini nggak bisa. Sekarang kalau saya punya inverse, X sama dengan tangen min 1 Y, maka daerah definisi ini sebut aja sebagai F inverse. Daerah definisi F inverse apa? Sebaliknya aja ya, bilangan real, daerah nilainya min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Kebalikannya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini grafik tangen. Gedein biar kelihatan. Mana tangannya? Ini tangan. Kalau kita untuk mendapatkan grafik fungsi inverse-nya, grafik ini saya cerminkan terhadap Y sama dengan X. Jadi dari sini
dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Gitu ya. Ini Y sama dengan X. Oke. Nah, kalau ininya dulu aja kalau paling gampang ini asimptotnya. Kalau yang bagian ini saya cerminkan terhadap Y sama X, jadi mendatar, betul? Bagian yang bawah kalau dicerminkan menjadi ke sana, betul? Cerminkan terhadap Y sama X yang putus-putus. Jadi grafik asimptotnya ini tadinya yang tegak berubah menjadi horizontal. Ya, saya hapus lagi itunya supaya enggak. Nah, gitu ya. Kemudian lengkungan ini menjadi lengkungan ini kalau dicerminkan terhadap ini. Jadi lengkungannya ke sana. Oke, sama aja yang bagian ini juga dicerminkan nanti menjadi ke sana ini. Jadi grafik tangan -1 adalah seperti ini. Gitu. Emang disuruh banget ya? Tangan nanti jadi perbendaharaan yang harus diketahui. Oke? Paham nggak? Ngantuk nggak? Oh, Hah? Udah pulang jam berapa dari Jakarta? Jam 4 deh. Hah? sampai malam pokoknya. Oke, saya lanjut ya. Nah, dengan demikian dari grafik ini, kita lihat kalau X menuju min tak hingga, cenderung Y-nya berapa? Min pi per 2 ya. Ini kan garis min pi per 2 nih. Kalau X yang tangan -1, grafik yang merah. Kalau X yang menuju min tak hingga, ke kiri terus, cenderung nilai tangan -1-nya pi per 2. Dan kalau X menuju tak hingga, dia menjadi pi per 2. Nah, itu tuh perlu ingat. Di kepala nong-nong tuh. Mana? Itu. Oh iya. Rambutnya ganti juga ya? Mataram. Pantesan. Hah? Kok jadi tambah panjang dia mah dipotong? Hah? Pendek itu mah. Oke. Y tangan -1 X berarti X tangan Y. Saya sekarang mau cari turunannya. Turunannya supaya paham saya tulis dulu aja. Bisa cari turunannya Pak inversi. Enggak, inverse mah udah. Sekarang mau nyari turunan. Y sama dengan, sekarang kita lihat tangan -1 X. Jangan bingung ya, kadang-kadang ditulis gini, pokoknya yang penting ini aturannya gitu, aturan fungsi ngitungnya. Sekarang kita ngelihatnya Y tangan X, mau dicari turunannya. Sebentar dulu. Kalau Y sama dengan tangan X, turunannya apa? Sekant kuadrat X. Sekarang tangan inverse yang mau dicari turunannya. Gitu ya. Gimana nyarinya? Kita nggak tahu. Tapi saya hitung ini. Ini artinya X sama dengan tangan Y. Paham nggak? Paham. Hah? Kenapa? Soalnya itu inverse. Nah, ya. Kalau nggak paham, bisa juga diginikan. Kiri kanan dikomposisikan dengan inverse-nya. Dengan tangan. Tangan -1 X gitu ya. Ini saling inverse, jadi tangan Y sama dengan X gitu. Tuh, ngantuk lagi. Turunkan kedua ruas terhadap X. Turunkan terhadap X. Gitu? Ke sini aja lihat, ngapain ke sana? Sama aja, nggak ada bedanya. Turunan tangan tadi apa? Satu.
Enggak, turunan tangan apa? Oh, secant kuadrat X. Ini sekant kuadrat Y kali Y aksen ya. Ini jadi Y aksen sama dengan 1/sekant kuadrat Y. Tapi saya nggak mau dalam Y, karena asalnya fungsinya eksplisit dalam X. Jadi saya ganti ini. 1/1 ditambah tangan kuadrat Y. Betul? Ya. 1 tambah tangan kuadrat, sekant kuadrat. 1/1 ditambah tangan Y tadi ini. Wow. Jadi turunan dari tangan min 1x adalah 1/1 ditambah x kuadrat. Gak boleh lupa. Waktu ujian. Waktu tutorial lupa nggak apa-apa. Tuh kalau bengong dan ngantuk-ngantuk. Biobina, paham nggak? Hah? Najwa, paham nggak? Itu siapa ya? Lupa lagi coklat. Hah? Rajwa. Najwa, Rajwa. Nggak Najwa aja. Nah, oke. Itu adalah turunan dari tangan. Inverse. Oke. Oke. Ya, ya. Ini udah saya hitung tadi ya. Jadi prinsipnya tadi. Nah, kita lihat dua contoh ini. Aduh, ini bisa nggak habis nih bahan. Kita ngebut. Oke, saya bahas dua contoh ini. Oke. Dengan mengingat tadi ingat. Kalau Y sama dengan tangan min 1x, turunannya adalah 1/1 ditambah x kuadrat ya. Ingat itu. Nah, ini yang kiri dulu. Boleh pakai rumus pembagian. Kalau pakai rumus pembagian berarti turunan pembilang 0 kan ya? Kali tangan min 1y x dikurangi pembilangnya tetap, turunan bawahnya diturunkan menjadi 1/1 ditambah x kuadrat gitu. Dibagi tangan min 1 x pangkat 2. Oke? Sama dengan kalau disederhanakan min 1/1 ditambah x kuadrat kali tangan min 1x pangkat 2. Gitu. Biar aja bentuknya kompleks kayak gitu. Oke, yang kanan. Kita pandang sebagai perkalian ini. Yang ini ya. Y aksen sama dengan turunan yang depan 1 kali tangan min 1 akar x ditambah x-nya tetap kali turunan ini. Turunan yang saya lingkari adalah tangan min 1 tadi 1/1 ditambah ya saya belum sederhanakan gitu kan aja dulu ya. Dikali turunan dari yang lebih dalamnya lagi ya. Sama dengan tangan min 1 akar x ditambah x/1 ditambah x itu ya. Turunan akar x adalah 1/2 akar x ya. X pangkat setengah. Ngantuk aja. Si ini. Kasih makan cacing nggak? Nanti nggak ngantuk. Kayak ikan lohan. Paham nggak? Paham nggak? Hah? Manggut-manggut kayak paham aja. Kamu paham nggak paling ujung?
Tara, kamu kok sedih gitu? Nggak paham ya? Hah? Paham? Razwa, paham nggak? Beneran? Belakangnya paham nggak? Kalau nggak ada paham, tanya ya. Tanya, jangan diam aja. Oke, kita meningkat sekarang ke yang hampiran. Ya ini. Oh ya, tangan -1 boleh ditulis juga arcus tangan gitu ya. Arc tangan. Sama aja ini. Ada yang pakai notasi ini, ada yang pakai ini. Hah? Apa? Iya, ya, sama-sama inverse. Hanya beda notasi aja. Nah, yang ini pasti keluar nih kalau di UTS. Sekarang pindah ke hampiran. Nah, ceritanya gini. Bagaimana orang menghitung ini? Pakai kalkulator. Bagaimana kalkulator ngitung itu? Nah, kita akan pelajari sekarang bagaimana kalkulator menghitung itu ya. Oke. Ini. Nilai eksak dari besaran-besaran tersebut umumnya tidak dapat dihitung karena apa? Hasilnya bilangan irasional. Kalau ditulis lengkap, ya digitnya sampai tak hingga nanti. Tuh. Nah, yang dilakukan adalah mencari hampirannya. Misalnya sampai 10 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Pokoknya yang tujuannya mencari hampirannya. Ya kalau bisa seteliti mungkin gitu ya. Oke. Nah, hampirannya biasanya dilakukan memakai polinom. Karena apa? Polinom itu pangkat bulat, jadi gampang dihitung. Alasannya ini, setiap fungsi kontinu, kayak ini nih, kalau ini kita fungsinya dari fungsi sin, ini akar, ini logaritma, itu selalu bisa didekati oleh polinom nilainya. Jaminannya, si Neng teh ngantuk lagi nulis sambil baru juga hari Minggu, hari Senin, udah ngantuk. Silih guyur. Pinjam dulu guyuran dia. Kamu kalau ngantuk lagi diguyur. Nah, ini. Ya, ya. Ya, nyari yang ngantuk dulu. Oke. Kemudian kenapa pakai polinom? Karena mudah dihitung nilainya. Gitu ya. Gitu. Oke, kita lihat deh. Sebentar. Oh ya, saya gambar. Contohnya ini. Ini saya punya fungsi yang biru. Fungsi yang biru susah dihitung nilainya. Ya susah aja. Pokoknya malah kamu tadi ke toilet. Ya. Fungsi yang biru ini susah dihitung nilainya. Nah, maka fungsi yang biru itu saya ganti dengan fungsi garis lurus ini. Kalau di titik pi per 4 memang nilai yang merah dengan yang biru sama ya. Oh ya, yang merah ini selalu gampang dihitung nilainya. Kan persamaan garis lurus. Y sama AX tambah B. Berapapun A dan B-nya gampang dihitungnya. Berapapun X-nya. Ya. Yang merah itu gampang. Tapi kita lihat, kalau saya mau menghitung nilai X di titik berapa ini? 2. Di titik 2, yang biru dengan yang merah, lumayan selisihnya gede ya. Artinya kalau yang biru digantikan nilainya sama yang merah, terjadi penyimpangan yang cukup besar. Tapi kalau dekat-dekat pi per 4, bagus gitu, dekat garis singgungnya. Nah, kemudian diperbaiki. Wah, ini kalau nggak dikecilin nggak bisa scrolling. Dihampiri ini. Yang kanan tuh apa? Sama dengan tadi, fungsi yang biru, sekarang dihampirinya oleh fungsi pangkat 2 parabola.
Kita lihat hampirannya lebih bagus daripada yang kiri. Yang merah lebih berimpit dengan yang biru kan. Meskipun di titik 2 atau di titik 3, wah hampirannya jelek. X pangkat 1, yang ini X pangkat 2. P2 itu polinom derajat 2. Jadi yang biru dihampiri polinom derajat 2 lebih bagusan daripada dihampiri polinom derajat 1. Lanjut lagi. Kalau saya hampiri dengan polinom derajat 4 ya. Ini P4. Yang biru dihampiri polinom derajat 4. Hasilnya lebih bagus lagi kan? Artinya yang biru dengan yang merah tuh hampirannya hampir berimpit. Tetapi kalau jauh dari pipet 4 ya jelek juga gitu. Tapi sepanjang ini lihat dia udah bagus itu. Hampir sama nilainya. Lagi, kalau dihampiri dengan polinom derajat berapa itu? 8. Daripada lihat deket-deket gedein aja gini. Nah, pakai polinom derajat 8 lebih bagus lagi. Si Taylor itu. Iya, makanya jangan jam 12 malam. Saya nggak bisa yang Taylor. Gimana sih? Katanya, belum dah teorinya. Ini nanti mengarah ke Taylor. Jadi, sebuah fungsi itu susah dihitung nilainya. Contohnya ini. Kita akan hampiri pakai polinom. Kalau mau bagus, polinomnya derajatnya harus tinggi. Tapi kalau derajatnya tinggi, ngitungnya lebih banyak. Hasilnya lebih bagus. Selalu gitu ya. Hukum alamnya kalau normal seperti itu. Kalian nanti mau dapat gaji yang banyak, ya kerjanya juga harus bagus dan pintar begitu. Kalau mau gajinya dikit, ya jadi cleaning service gitu. Kerjaannya juga gampang. Nggak banyak mikir gitu. Oke ya. Kita polinom mana yang cocok? Nanti. Oke ya. Jadi mau seteliti apa? Ya bisa dibuat seteliti mungkin. Polinomnya derajatnya ditinggikan. Mana ngantuk lagi. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lihat hampiran yang berupa garis lurus dulu. Hampiran yang berupa garis lurus. Perhatikan fungsi kontinu yang biru. Y sama fx. Dengan turunannya harus ada dulu. Kalau fungsinya nggak punya turunan ya nggak bisa dihampiri ya. Jadi turunannya ada pada interval buka yang di sekitar titik A. Kemudian akan dibangun polinom derajat 1. Ini. Yang bentuknya seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Kita terima aja karena ini yang memunculkan namanya si Taylor nanti. Orang namanya Taylor, udah mati. Jadi kita pakai aja kalau ditanya ke Taylor, kenapa sih bikin yang bentuknya gini? Ya kita harus terbang dulu. Si Taylor nggak tahu kemana. Mungkin udah reinkarnasi puluhan kali. Kayak kita akan membangun polinom seperti ini. A-nya ini nanti ditentukan, A-nya ditentukan atau dipilih dari soalnya. C0 dan C1-nya harus kita cari. Supaya hampiran linear ini bagus. Gitu ya. Nah, bagusnya apa kriterianya? Coba kita lihat dulu ke yang lain. Kalau saya punya fungsi fx, kemudian dihampiri oleh fungsi gx. Kalau bisa fungsi gx itu nilainya sama dengan fx, betul? Di setiap titik. Ini, fx dihampiri oleh fungsi gx. Gitu. Kalau bagus, ya nilai fungsi gx itu dengan fx kalau bisa berimpit gitu ya, di setiap titik sama. Tapi kalau setiap titik sama bukan hampiran lagi.
ya fungsi itu sendiri. Jadi supaya bagus, nilai fungsi Gx kalau bisa ya di beberapa titik lah sama dengan fungsi fx gitu. Nah, kriterianya untuk si Taylor ini nanti persyaratannya fungsi, ingat ini ada fungsi semula yang biru, ada garis lurus yang mau kita cari supaya bagus. Nah, garis lurusnya saya namakan sebagai P1X. Ini akan dicari C0 dan C1 supaya hampirannya bagus. Bagusnya itu kata si Taylor yaitu nilai fungsinya di titik A ini sama antara yang biru dengan yang merah. Jadi yang fungsi semula dengan fungsi yang hampirannya di titik A itu berimpit. Ditentukan nanti di soal. X mah semua, yang mana aja. Tetap X. Iya. X mah semua bilangan, variabelnya. C0, C1 tuh kan kalau polinom derajat 1 tuh bentuknya Y sama AX tambah B. Nah, koefisien A dan B-nya itu. Tapi bentuknya pengen berbentuk seperti ini. Ininya ada pergeseran. Jadi bukan C0 tambah C1X, tapi C0 tambah C1 kali X min A. A-nya nanti ditentukan di soalnya. Ya. C1 nanti jadi gradien. Betul. Betul, nanti jadi gradien. Sekarang belum nyampe, udah nyampe sebenarnya di sini. Ya. Betul. Nah, memang dibikin garis singgung enggak? Ini gradiennya C1. Oke. Jadi nilai fungsi dengan nilai polinom di titik A harus berimpit. Y-nya sama. Di titik A aja ya syaratnya. Kemudian turunannya juga harus berimpit di titik A. Itu syarat dari si Taylor. Kenapa syaratnya 2 aja, nggak 5 itu syaratnya? Karena kita mau mencari C0 dan C1. Ada 2 bilangan yang nggak diketahui, perlu 2 data. Yaitu ini dan ini. Gitu? Nah, dari sini coba saya hitung. P1 di sini deh. Oh, dari mana ini? Ya, harus disalin. Saya crop dulu ya. Coba kita dari persyaratan ini, saya hitung P1A sama dengan C0, ini kan P1-nya ini, ditambah C1 A min A, betul? Ini P1X, ininya X. P1A, ya ininya A, betul? P1A. P1A harus sama dengan FH. Gitu? Bingung dan ngantuk. Ini syarat dari Taylor ini. Saya hitung P1A-nya masukkan ke sini. P1A adalah ini. Betul? Razwa, paham nggak? Dia mah nggak ngantuk, jadi paham. Nah, oke, dari sini saya dapatkan. Ini kan 0. Jadi C0-nya harus FH. Gitu? Kemudian, saya pakai syarat ini. Saya hitung dulu P aksen X apa? Turunin ini. C0 turunannya 0. C1 konstanta, biarin X kurang A diturunin 1 kurangi 0, betul? Ini X kan turunannya 1, A turunannya 0. Sama dengan C1 gitu kan?
Nah, P aksen A sama dengan berapa? Ini, P aksen X, C1. P aksen A berapa? Hah? C1 juga ada konstanta ya. Itu harus sama dengan, ini tadi syaratnya, F aksen A. Jadi dari sini saya dapat C1 sama F aksen A. Ya, ya. Nah, dari situ saya sekarang dapat. Jadi, hampirannya P1X itu haruslah berbentuk C0-nya tadi FA ditambah F aksen A kali X min A. Udah dapat C0, C1-nya. Hah? Apa? Nilainya ya nanti tergantung X-nya. Pokoknya secara umum, fungsi ini dihampiri oleh fungsi ini. Ini tak lain adalah persamaan garis singgung ya. Tadi dia udah nyebut. Persamaan garis singgung di titik A, FA. Jadi, fungsi semula dihampiri oleh garis singgungnya di titik A. Jadi prinsip hampirannya gitu. Fungsinya dihampiri dengan garis singgungnya. Buat apa nanti sebentar lagi? Bukannya buat hitung. Direkam lagi. Oke, ini tadi diubah semua A ya, nggak ada yang 0. Udah terekam. Oke, lanjut. Jadi hampirannya Fx dihampiri ini. Penurunan barusan lupa nggak apa-apa. Rumus ini harus ingat. Ini ingat-ingat. Nah, gitu. Ibu Lucia bisa ngamuk anaknya digituin ya. Nanti setelah contoh. Kalau belum kebayang sekarang mah. Nanti. Jadi pokoknya Fx dihampiri ini. Gitu. Itu mata meli deket-deket. Aduh, nggak boleh deket. Oke. Jadi ini tak lain persamaan garis singgung ya udah tadi. Nah, polinom ini hampirannya ini P1X itu dinamakan aproksimasi linier dari fungsi F semula. Prosesnya dinamakan aproksimasi linier, P1-nya disebut pelinieran dari fungsi F. Ya, itu sekedar nama-nama aja. Disebut juga hampiran Taylor derajat 1. Jadi namanya banyak. Namanya pelinieran dari fungsi F atau dinamakan juga apa? Polinom Taylor derajat 1 dari F di titik A. Gitu ya, di sekitar A. Nah, aproksimasi ini akan baik kalau titik-titik X-nya dekat dengan titik A. Artinya apa? Yang merah dengan yang biru itu akan berdekatan. Jadi yang biru diganti yang merah. Ya, diganti aproksimasinya. Nilainya tuh. Kalau titik-titiknya dekat titik A baru bagus. Kalau jauh dari A kayak di sini nih. Lihat yang merah dengan yang biru bedanya gede. Tapi kalau deket-deket A dia bedanya bagus. Dasarkan satu titik aja. Nanti lihat contohnya. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini baru nanti dia kebayang tadi yang ditanyakan. Hampiri nilai ln 0,9 memakai polinom Taylor derajat 1. Atau pakai pelinieran gitu ya. Jadi kalau mau menghitung polinom derajat 1, kita harus ingat rumus ini.
Berarti saya harus mengetahui dulu fungsinya, harus menghitung turunannya, dan harus menentukan titik A-nya. Titik A-nya itu kadang diberikan di soal, kadang-kadang tidak, gitu ya. Kalau tidak diberikan, kita harus milih sendiri. Oke, saya akan jelaskan secara tertulis yang ke-1 dulu. Mana? Ini. Oke, ini. Jadi, tadi saya tulis dulu rumusnya P1X itu sama dengan FA ditambah F aksen A kali X min A gitu ya. Oke gitu. Nah, kita harus ngitung itu tuh. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Pertama harus dibentuk dulu. Buat fungsi fx-nya apa? Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Saya mau ngitung ln 0,9. Ini koma maksudnya. Jadi bentuk fx-nya apa? Hah? Masa saya bikin akar X, nanti nggak ada hubungannya dong. Jadi bikinnya apa? Hah? Tuh, ngantuk. Enggak, ini ngantuk. Ln X. Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Pilih A-nya. A-nya harus ditentukan. Nah, milih A tuh gini. Carilah bilangan yang gampang dihitung oleh fungsi ini. Ngerti ya? Yang gampang dihitung oleh fungsi ln, tapi dekat dengan ini. Nebak, tapi benar. Nebak dia. 1. Nanti nomor 2 juga 1 milih A-nya. Nah, udah gitu ya udah tinggal jalanin ini. Saya perlu fx sama dengan ln x. Saya perlu fa kan sama dengan f1 sama dengan ln 1. Sama dengan berapa ln 1? Hah? Ln. Oh iya, ln yang 1. 1 sama. Hah? Dari pagi tadi jam 9, jam 11 ln 1 1. Grafik ln. Kemudian saya perlu turunannya di titik A. Turunkan dulu. Kemudian apa? F aksen A sama dengan F aksen 1 sama dengan 1/1. 1 gitu. Nah, udah. Kita dapat P1X sama dengan FA 0 ya. Ditambah F aksen A-nya 1 kali X min 1. Sama dengan X min 1. Selanjutnya mau ngitung ini. Ln 0,9 itu sama dengan F 0,9, betul? Ya, Fx kan ln X. Ln 0,9 kita hampiri dengan polinom derajat 1 di 0,9 juga. Ngantuk lagi. Nah, berapa? Ya udah tinggal 0,9 min 1. Berapa tuh? Gitu. Ya. Kalau dibanding kalkulator, ya ini hasilnya jelek gitu. Karena kita baru pakai hampiran linier. Paham? Makanya gitu. Jadi nilai fungsi susah ngitungnya dihampiri dengan nilai di garis singgungnya. Yaitu P1X. Di 0. Selalu memilih A itu adalah, ini dipilih sama kita, bilangan yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi gampang dihitungnya. Ya. Kenapa harus dekat? Kan tadi di garis singgung. Kalau
fungsi yang biru dengan garis singgungnya dekat, hampirannya bagus. Gitu ya. Jadi A itu bilangan yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi nilai fungsinya gampang ditentukan. Nah, ln 1 gampang. Lagi. Oh. Oh, belum? Oke. Selanjutnya kita bahas soal ini. Tentukan pelinearan dari fungsi ini. Ini fungsinya udah diberikan. Kalau tadi kan kita bikin ln X. Ini udah diberikan. A-nya udah diberikan. Coba, rumusnya lupa, tulis dulu di sini. Rumusnya tadi apa sih? P1X, isinya apa? Gitu? Nah, berarti saya harus ngitung nilai fungsi di A dan turunannya. Ya, saya tulis ulang fungsinya. Akar X ditambah 3. Berarti saya harus ngitung F berapa? Ya, berapa? F1 sama dengan 2, itu ya. Kemudian saya harus ngitung turunannya. Hitung dulu turunannya. 1/2. Gitu. F aksen 1. 2 akar 1 tambah 3. Sama dengan 1/4. Ya. Maka pelinearan dari F. Pelinearan dari Fx itu adalah P1X. Isinya apa? Hah? Berapa? 2. Ini FA kan? 1/4 X min. Itu pelinearan. Kemudian suruh ngitung ini. Akar 4,89 itu sama dengan F berapa? Hah? Sama dengan bingung. Kita tulis menjadi akar berapa? 1,89 ditambah 3, betul? Ya. Sama dengan F 1,89, betul? Kan Fx akar X tambah 3. F 1,89 ya 1,89 tambah 3. Betul? Jadi sama dengan dihampiri oleh pelinearannya. P1 di titik sama-sama X-nya. Kan ini Fx pelinearannya ini. F 1,89 ya P1 1,89. 2 ditambah 1/4 1,89 min 1 sama dengan sekian. Hah? Udah, ini hampirannya. Jadi kita mau nyari ini tuh saya bikin tambah 3 supaya mirip ini. Ini X kan tambah 3. Jadi saya bikin sesuatu tambah 3. Ini adalah X ya, betul? Jadi ini F 1,89. Gitu? Dihampiri oleh P1. Akar 4,05 sama dengan hah? Saya bikin dulu jadi berapa? Hah? 1,05 tambah 3 sama dengan F 1,05 kan? Dihampiri oleh polinom derajat 1 di titik 1,05. Gitu? Sama dengan
2 ditambah 1/4, 1,05 min 1. Sama dengan sekian. Betul. Ini mencari fx ya, tapi yang dicari hampirannya, aproksimasinya. Aproksimasinya itu si P1 itu. Oke. Lanjut ya. Nomor ini saya lewat dulu. Nanti aja dibahas ya. Apa? Keakuratan nanti aja. Saya mau sekarang meningkat ke polinom derajat ya. Oh, belum. So. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Sekarang untuk memperbaiki aproksimasi tadi, kita akan aproksimasi pakai polinom yang derajatnya lebih tinggi. Ya. Oke, aproksimasi polinom kuadrat. Nah, kembali masalahnya sama. Kita punya fungsi kontinu. Di sini disyaratkan punya turunan 1 dan turunan 2 di sebuah titik A. Maka sekarang fx ini akan dihampiri oleh polinom yang bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan hanya sampai sini. Tuh, sekarang ada embel-embel tambahan ini. Nah, kita harus menentukan berapa C0, C1, C2-nya. Ya. Perlu 3 syarat berarti. Ada 3 konstanta nggak diketahui, perlu 3 syarat. Syaratnya ini, kayak tadi. Nilai fungsinya berimpit dengan polinomnya, turunannya berimpit, turunan 2-nya juga berimpit di titik A saja. Nggak di semua X berimpitnya. Iya. Nah, dari sini bisa dihitung bahwa ternyata C0-nya kayak tadi. FA, F1-nya ini, C2-nya yang baru ini. Udah, nggak usah dibuktikan dulu, waktunya nanti nggak cukup. Buktinya nggak diperlukan juga. Oke? Nah, jadi fx-nya sekarang diaproksimasi oleh polinom derajat 2 yang isinya ini. Ngapalinnya gampang, kan mirip kayak yang derajat 1. Derajat 1 sampai sini, ini tambah turunan 2 per 2. Ya kalau dicari dari sini ketemunya itu. Nah, oke. Ini dinamakan aproksimasi kuadrat atau aproksimasi Taylor derajat 2. Contoh. Saya bahas contoh yang tadi. Lon ini. Oke. Hah? C-nya 1. 1. Fx-nya apa? Bentuk. Fx-nya apa? Ln X. Kemudian tetapkan A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, gitu. Yang dekat dengan 0,9, tapi nilai ln-nya gampang dihitung. Nah, kita berarti rumusnya, sebentar, rumusnya ini kan saya crop dulu. Ini rumusnya. Biarin aja, udah kebaca. Ini rumusnya. Berarti saya harus ngitung ini, ini. Jadi saya tulis fx-nya sama dengan ln x. Saya harus ngitung f berapa? Sama dengan ln 1. Sama dengan berapa ln 1? Kemudian f aksen x-nya. Seper x, betul? F aksen 1 sama dengan? Turunan 2 apa?
Turunan 2, Jangan pakai pembagian, ini X min 1, jadi min X. gitu. Turunan 2 di titik 1 berapa? Min 1 ya. Nah, dari situ saya punya polinom kuadratnya. P2X sama dengan 0 ditambah F aksennya 1, X min 1 ditambah min 1/2, X min 1 pangkat 2 gitu. Itu yang benar, aku ngelihat mana kelihatan gini. Maka sekarang saya mau ngitung ln 0,9. Saya hampiri dengan, sorry. Itu tak lain adalah sama dengan F berapa? Fx ln X. Jadi F 0,9 kan? Dihampiri, cacing 2 itu, oleh polinom derajat 2 di 0,9. Sama-sama X-nya. Jadi 0 ditambah 0,9 min 1 dikurang 1/2 0,9 min 1 pangkat 2 sama dengan titik. Kalau ini mah. Ini kelihatan di sini aku, kalau aku di situ tuh ketutup tangan Bapak. Oh gitu, balikin sini. Awas jangan nyuri ah. Nanti hilang ini benda-benda. Pindahin dulu. Hah? Iya kemarin udah hilang 20.000. Ya ampun. Dolar lagi. Hah? Ya kalau rupiah mah udahlah. Kasihan buat minum gitu. Dolar. Nah kamu lihat itunya. Nih lihat yang dekat. Oke? Paham nggak? Nggak. Najwa paham nggak? Ah Najwa paham. Kalau Najwa paham, yang lain semua paham. Enggak deh. Saya lanjut ya, saya lanjut. Aduh, kuliah lambat-lambat gini, baru kali ini nih. Anak SF kuliahnya lambat-lambat gini. Oke. Bentuk umum, sekarang kita akan menghampiri pakai polinom derajat N. N-nya sembarang. Tadi kan yang awal derajat 1 atau peliniaran, kemudian derajat 2 atau polinom kuadrat. Sekarang polinom derajat berapa aja? Polinom derajat N. Bentuknya seperti ini, dia teratur ya. Teratur dia kan. Nah, kemudian ini berarti berapa konstanta yang harus ditentukan? Ada berapa buah? C0, C1, sampai Cn harus dicari. Ada N plus 1 konstanta yang harus ditentukan. Karena dari 0 sampai N ini indeksnya. Jadi N plus 1 buah. Diberi persyaratannya ini, yaitu nilai fungsinya bukan P2 ini. Semua Pn. Aduh salah. Ini Pn. Pn, Pn, Pn. Ya. Ini ada yang salah. Di save dulu. Pn. Mana udah di save? Udah cepet pisan laptop saya mah. Nah, dari situ kalau ini satu-satu disubstitusikan ke atas, maka akan diperoleh ini. C0-nya kayak tadi FA, C1-nya F aksen A, dan ini teratur nanti. C2-nya sama dengan turunan 2 di titik A per 2 faktorial. Tadi per 2 tuh per 2 faktorial sama aja. Jadi kalau dihitung lagi, C3-nya sama dengan turunan 3 di titik A per 3 faktorial gitu ya. Atau secara umum, Cn-nya ini. Oh, faktorial. Hitung turunannya kenapa? Berkali-kali. Kalau minta derajat 4 sampai turunan 4. Oke ya. Ini saya hapus.
Push. Aduh, susah ngapus di Adobe. Iya, ini Adobe juga dapat nyuri. Kerekam lagi. Sama Adobe nanti, iya di YouTube dilihat sama Adobe. Nyuri ya. Aduh. Oke. Nah, sehingga polinom Taylor-nya adalah ini. C-nya udah digantikan semua yang di sini. C-nya dimasukkan ini. Didapatlah ini yang harus diingat-ingat. Ya, Hmm. begitu? Hal khusus, kalau A-nya 0, namanya polinom Maclaurin. Siapa tuh? Kalau A-nya nggak 0, namanya polinom Taylor. Udah tahu ini orang Eropa lah. Udah mati. Klorin. Gua tahu dari mana udah mati. Baca di YouTube, cari si Maclaurin. Dia jadi vampir. Oke? Nah, jadi kalau polinom Taylor ini, kalau saya masukkan A-nya 0, di sini A-nya 0, jadilah ini, betul? Ini X min A jadi X aja. Semua. Nah, ini namanya polinom Maclaurin. Sama, itu hampiran juga ya. Kalau A-nya 0. Udah latihan dari ini, habis bab ini. Iya. Kita enak aja, masih banyak, masih 2 bab. Hah? Iya. Pak, yang nomor 2 dong. Udah. Dua-duanya dikerjain. Oh ya. Satu tinggal. Iya, masih setengah. Iya, ini mau ngerjain ini. Belum dijawab ini kok. Oke, kita kerjakan soal ini. Hampiri ln ini dengan polinom Taylor derajat 4. Kembali kita lihat ya. Jadi yang hari ini isinya polinom Taylor. Oh, sudah. Sama turunan aku tangan tadi. Oh, yang fungsi inverse. Sebentar. Rumusnya kan kalian belum apa. Jadi kita crop dulu dari sini. Rumusnya. Supaya tahu apa yang dihitung. Ini rumusnya saya ceplokkan di situ dulu. Oke, jadi kalau mau menghitung polinom Taylor derajat 4, kita harus ngitung ini. Sampai turunan 4. Ya? Oke, kita hitung dulu. Oh, ya bentuk dulu. Bentuk fx-nya apa? Ln X. A-nya? 1. Pilih atau tetapkan atau misalkan A sama dengan 1. Oke, dari fx sama dengan ln x, saya harus ngitung ln 1. F1 ya? 1. 0. 1 deh. F aksen X seper X. Saya hitung turunan-turunannya 2 dulu. Ini X min 1. Turunan 2-nya min 1 per X kuadrat. Atau min X min 2. Turunan 3-nya 2. Jadi plus ya. 2 X pan min 3 ya. Turunan 4-nya min 6. Kalau 4 mah dikurung aja gitu. Min 6. Min 6 X pangkat min 4. Kemudian F aksen A berapa? F aksen 1 berapa? 1. Turunan 2 di 1 berapa? Min 1. Kamu mah ngebebek doang. Ih. 3 di 1 berapa? 2. Gitu. Duluan. Min 6. Min 6 gitu. Nah, dengan demikian saya punya fx yang sama dengan ln x dihampiri oleh
P4X yang isinya adalah berapa? FA 0. Tambah F aksen 1. kali X Tambah min 1 X min 1 pangkat 2. Tambah? tambah 2/6. Nggak mau 3 faktorial aja. X Kan min 1 6. pangkat. Nggak mau dihitung dulu. Tambah lagi? Min 6, 4 faktorial. X min 1 pangkat 3. Ini pangkat 3. Oh ya, Pangkat pangkat 4. Oke, itu adalah polinom Taylor derajat 4. Tapi kita mau ngitung ln 0,9. Sama dengan F 0,9, betul? Dari mana? Dari hubungan ini, Fx ln X. Nah, kita hampiri dengan P4 di titik sama 0,9. Yang isinya adalah min 0 ditambah minus 0,9 min 1, nanti aja ngitungnya. Dikurang 1/2 faktorial, 0,9 min 1 kuadrat, ditambah 2/3 faktorial, 0,9 min 1 pangkat 3, min 6/4 faktorial, 0,9 min 1 pangkat 4. Gitu. Nah, kalau mau teliti kayak kalkulator, dia pakainya polinom derajat 20. Iya, kalkulator kalau dihitung ln 0,9. Saya sukanya yang bikin soal. Kalau Pak Oki sampai derajat 10. Kalau saya derajat 2 aja. Oke. Aku kira mau yang kekuatan. Tuliskan ya, oke, kita crop dulu. Kita hapus ini. Kita kontrol paste di sini. Tuliskan polinom Maclaurin orde n dari E pangkat X. Lupa lagi rumusnya. Lihat dulu. Salah. Ini ya. Yang atas sama bawah sama aja. Cuma A-nya 0. A-nya 0 menjadi rumusnya ini. Oke. Kemudian. Wow. Oke, ini. Kayak tadi aja. Kok motong di sini sih? Fx sama dengan apa? A-nya berapa? A-nya berapa? 0. Kenapa? Nggak tahu. Oh, ini 0. Kan ini Maclaurin. Ini khusus bilang A-nya 0. Nih, baca nih. Iya, makanya aku bilang 0. A-nya 0. Jadi saya hitung dulu. Tulis ulang. Jadi saya harus hitung F0 ya. Berapa? 1. Turunannya apa? E pangkat X? Hah? Nah, ini nih. Nggak apa lagi. Turunan 2-nya apa? Turunan 3-nya? Turunan yang ke N? Semua E pangkat X. Gitu ya. Kemudian kita harus hitung di titik 0 semua. 1 semua kan ya? Aduh, sampai capek nulis juga. Turunan ke N di titik 0 ya 1 juga. Maka Fx, nggak usah tulis hampiran. Pnx sama dengan berapa? Masukin? 1. Ditambah? 1/2 faktorial. 1/3 faktorial. Gitu? Tambah 1/4 faktorial ya.
tambah titik-titik 1/n faktorial X pangkat N. Itulah polinom Maclaurin dari E pangkat X. Artinya E pangkat X dihampiri oleh ini. Gitu? Udah ada yang mau kuliah? Si Supreme. Supreme. Nggak sadar lagi. Paham? Paham. Oke, yang ini nanti saya bahas di mana ada yang saya lewat tadi teh. Mana? Bukan soal mana ya? Nah, ini nanti saya jawab di besok sekalian tutorial.